Selamat pagi anak-anak. Pagi Ibu. Ya. Ya. Semangat gak nih buat belajar hari ini? Semangat ya, harus semangat. Ya, harus semangat. Ini baru masuk 58 orang, sekitar 14 orang lagi ya, belum ada, tapi gak apa-apa. Sambil kita berjalan, tetap kalian japri ya, PC teman-teman yang belum masuk untuk segera masuk, untuk segera gabung dengan pertemuan hari ini gitu. Nanti usahakan kalau kita pembelajarannya lewat virtual seperti ini, on cam ya, biar kita sama-sama kenal nih satu-satunya. Oke, untuk pembelajaran hari ini tadi pun sama Ibu Lili sudah disampaikan ya, kita jangan terlalu lama deh di Google Meet-nya gitu, karena ya Ibu pun tahulah kendalanya apa gitu. Paling kita sebentar aja kok. Teman-temannya nih udah pada tahu belum nih sama teman-temannya satu sama lainnya? Belum semua ya? Karena ya belum tatap muka juga ya. Nah, makanya nih di virtual ini sok on cam, jadi tahu. Takut nanti ketemu di jalan kan. Oh iya, ini temen aku nih di kelas 10 IPA 5 misalkan. Oh itu tuh KM IPA 6 katanya Kang Adi. Kan nanti bisa say hi. Santai aja ya. Oke deh, sambil anak-anak mempersiapkan untuk on cam nih, kayaknya kita mulai aja ya ke pembelajarannya. Coba semangat dulu dong. Cek dulu semangatnya. Kalau kata Ibu, tahu nggak sih kalian yel-yel tepuk semangat? Tahu nggak? Nggak? Ada yang tahu? Oke. Coba Kang Galuh tadi katanya tahu. Coba instruksikan nih ke teman-temannya, yel-yel semangat itu seperti apa. Sebelum pembelajaran dimulai, kita tepuk semangat dulu ya, biar kita semuanya harus semangat nih belajarnya. Kalau nanti misalnya kata Ibu, tepuk semangat, kalian prok prok prok, semangat, semangat. Oke? Bisa? Kita mulai ya. Semuanya nanti bersuara. Silahkan unmute. Mikrofonnya buka. Tepuk semangat. Ma. Oke. Oke, semangat ya. Kalian tuh udah bilang semangat, berarti harus semangat. Harus semangatnya berkali-kali lipat dari pembelajaran kalau tatap muka, ya. Oke. Untuk pembelajaran minggu lalu, bahasa Indonesia sudah sampai mana? Ada yang masih ingat nggak? Oke. Laporan hasil observasi ya. Betul. Nah, pada hari ini Ibu pun akan melanjutkan pembahasannya mengenai materi laporan hasil observasi. Ibu share screen dulu ya. Hari ini kita akan belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelum Ibu ke slide selanjutnya, coba ada nggak yang masih ingat apa itu laporan hasil observasi? Oke, Tira, IPA 6 ya. Silahkan. Iya. Oke, betul. Lengkap sekali ya, kayak hasil observasi. Oke, makasih Tira. Coba yang lainnya, ada lagi nggak? Oke, silakan Imelda. IPA 5, oke. Jadi udah ada perwakilannya ya. Dari IPA 6 tadi ada Tira, lalu IPA 5 ada Imelda. Ya, makasih banyak Tira sama Imelda sudah mengutarakan pemahamannya gitu terhadap teks laporan hasil observasi. Ini di slide pertama ada 4 gambar animasi ya.
Coba, ada yang bisa menghubungkan nggak dari keempat gambar ini dengan pembelajaran hari ini, yaitu mengenai teks laporan hasil observasi. Coba ada yang bisa ingin mengutarakan apa sih yang kalian lihat nih dari layar kalian? Ada teks laporan hasil observasi, terus ada 4 gambar, lalu hubungannya apa nih? Coba ada yang ingin disampaikan? Desi dari IPA berapa? IPA 5. Oke, silahkan Desi. Oke, bisa. Terus yang lainnya nih gimana nih, Desi? Untuk ketiga gambar lainnya, apa bisa diobservasi juga? Oke, bisa ya. Betul, Desi. Terima kasih ya. Nah, betul apa yang sudah disampaikan oleh Desi bahwa keempat gambar di slide pertama ini bisa jadi bahan untuk kita observasi. Artinya apa? Tadi kan oleh Tira dan Imelda pun sudah disampaikan ya bahwa teks laporan hasil observasi ini berkenaan dengan informasi yang mana informasi itu kita dapatkan dari hasil penelitian atau observasi. Nah, apa sih yang bisa kita observasi gitu? Banyak hal termasuk benda-benda contohnya yang ada di sekeliling kalian. Itu bisa jadi bahan observasi kalian. Contohnya, kalian sedang memegang handphone. Handphone bisa kalian jadikan sebagai bahan untuk laporan hasil observasi. Seperti itu. Nah, ini untuk struktur teks laporannya ada 3 poin. Ada pernyataan umum, deskripsi bagian, dan juga deskripsi manfaat. Ini juga sudah dipelajari ya sebelumnya. Untuk kaidah kebahasaannya juga sudah ya. Sekarang kita akan membahas mengenai nomina dan verba dalam laporan hasil observasi. Tadi nih, dalam kaidah kebahasaan, teks laporan hasil observasi kan memuat nomina dan juga verba gitu. Nah, kita di sini pada pertemuan kali ini akan membahas mengenai nomina, verba. Kalau masih ada waktunya kita bahas juga poin-poin selanjutnya ya. Untuk kategori nomina. Nomina itu kalian udah pasti kenal ya. Nomina itu merupakan kata benda. Kata yang menyatakan nama semua benda atau segala sesuatunya yang dibendakan. Contoh dari kata benda nih, apa aja nih? Coba. Pensil, oke, bisa. Terus? Oke, banyak ya. Nah, untuk orang, manusia, itu termasuk kata benda bukan sih? Termasuk ya. Jadi, yang termasuk, oke. Jadi, yang termasuk ke dalam kategori nomina itu, benda-benda yang ada di sekeliling kita, ya khususnya benda mati ya. Dan manusia juga termasuk ke dalam kategori nomina. Nah, ini kita kaitannya kan dengan pembuatan kalimat. Di sini Ibu sudah menyertakan contoh kalimat. Kalian bisa lihat ke contoh kalimat yang bagian A. Di situ, pembelajaran saat ini dilaksanakan dari rumah. Nah, untuk verba sih belum kita bahas ya, karena kita nomina dulu. Tapi seenggaknya pasti kalian sudah mengenal verba juga ya. Verba itu kata kerja. Nah, di sini kita analisis nih dari contoh kalimat yang sudah perlihatkan, yang sudah ditampilkan ini. Pembelajaran itu termasuk ke dalam kata kerja. Mengapa? Karena itu ada perbuatan ya yang kita lakukan, yaitu belajar. Nah, untuk saat ini, itu maaf, underline-nya terlalu disatukan, harusnya saat ini saja, itu adverba, yaitu keterangan waktu. Nah, terus dilaksanakan juga tetap verba dan dari rumah. Nah, itu rumahnya baru nomina ya. Nah, untuk yang contoh kalimat yang B nih. Tidak ada meja dan papan tulis untuk pembelajaran saat ini. Coba bisa kalian satu orang atau berapa orang memberikan analisisnya, yaitu memberikan keterangan terhadap setiap kata yang sudah Ibu buat tuh dalam kalimatnya. Coba satu orang deh. Siapa? Ayo sebutkan nama dan kelasnya. Ayo coba dulu aja, nggak apa-apa. Kita Fiorel dari kelas IPA 5, oke. Coba tentukan atau analisis mana yang menjadi nomina.
Oke, betul gak nih teman-teman? Yang lainnya, setuju nggak? Betul, oke. Ya, betul ya. Jadi secara singkatnya kalian semua pasti sudah paham kok. Karena di SMP pun pasti sudah mengenal ya, diperkenalkan oleh gurunya mengenai nomina verba. Di sini kita ulang aja, bahas ulang gitu. Oke, Viorel, makasih ya. Oke, selanjutnya kita ke pembahasan kategori verba atau kata kerja. Pengertiannya yaitu kata yang menyatakan perbuatan atau pekerjaan. Nah, langsung saja ke contoh kalimatnya. Resi mengerjakan tugas bahasa Indonesia sambil mendengarkan musik. Nah, itu udah kalian bisa langsung paham ya, mana yang menjadi kata verbanya. Oke, yang insya Allah paham, coba buat satu kalimat. Ayo, siapa? Atau siapapun saja. Satu orang membuat kalimat yang ada verbanya 10 IPA 6. Silakan, siapanya? Oke, Nova sedang menonton televisi bersama keluarganya. Yang menjadi verbanya yang mana? Oke, betul ya. Teman-teman yang lain udah ya, setuju ya. Nomina sendiri ada nomina dasar. Nomina dasar ini merupakan kata benda yang bentuknya itu belum mengalami perubahan. Jenis-jenis verba juga di situ. Oke. Jenis-jenis verba juga sama, ada verba dasar, verba berulang, dan juga verba majemuk. Ini selanjutnya ada materi mengenai kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Mengapa dalam materi teks laporan hasil observasi ini Ibu cantumkan juga definisi dan kalimat deskripsi? Karena definisi dan kalimat deskripsi ini menjadi ciri khas dari teks laporan hasil observasi. Yang sudah kalian buat juga kan itu pasti ada definisinya, ada deskripsinya gitu kan. Definisi dalam suatu kalimat itu ditandai dengan adanya kata adalah, ialah, yakni, yaitu, dan lain sebagainya. Nah, untuk deskripsi sendiri, kalian bisa menyertakan dalam kalimatnya itu seperti penggambaran atau menjelaskan sebuah ciri-ciri, menjelaskan sebuah objek. Seperti itu ya. Sebelumnya kalian sudah pernah mendengar tidak kalimat simpleks dan kompleks? Kalimat simpleks ini merupakan kalimat yang terdiri dari satu struktur kalimat yang memiliki satu kata kerja utama. Jadi, disebut kalimat simpleks jika dalam satu kalimat itu hanya ada satu kata kerja atau verba. Nah, pola kalimatnya itu ini, SPO atau SPOK. Lalu, untuk kalimat kompleks, kalimat yang dalam satu kalimatnya itu memiliki dua kata kerja atau dua aksi. Sini saja ya materinya. Ya. Terima kasih Kang Adi. Atau ada yang ingin disampaikan lagi Kang Adi? Udah Bu, cukup. Oke. Ya, makasih ya. Untuk anak-anak semuanya, terima kasih sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Kata ataupun ada perbuatan yang tidak mengenakan. Semoga anak-anak selalu semangat untuk mata pelajaran selanjutnya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi Senin depan ya, entah lewat Google Meet lagi atau hanya grup WhatsApp atau GCR. Nanti Ibu akan informasikan segera. Mungkin untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih. Coba off-cam dulu dong. On-cam dulu dong, maaf. Oke, makasih ya. Ibu tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi.